Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Materi yang akan kita pelajari menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dan bola lampu dengan mandiri. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek, pendidikan, dan ekonomi dengan mandiri. Perubahan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi karena penemuan-penemuan berikut ini. Yang pertama, listrik. Kedua, bola lampu. Ketiga, roda. 4, televisi. 5, lampu lalu lintas. 6, komputer. 7, karet gelang. 8, radio. Terakhir, pesawat. Untuk yang pertama, listrik. Michael Faraday adalah seorang penemu listrik. Berkat usahanya, teknologi ini sangat bermanfaat. Faraday lahir tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia dari keluarga miskin dan tidak pernah sekolah. Berkat ketekunannya di bidang kimia dan fisika, tahun 1821 menciptakan motor listrik. 1831 ia menyempurnakan ciptaannya. Kita lihat bagaimana keadaannya sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Yang pertama, menyetrika baju dengan arang. Yang kedua, komunikasi hanya jarak dekat, tatap muka saja. Ketiga, masyarakat hanya bekerja siang hari. Selanjutnya, belajar dengan lampu minyak. Kegiatan pentas seni juga dilakukan siang hari dan mengisi bak air dengan timba air. Sekarang kita ada listrik, menyetrika baju dengan setrika listrik. Komunikasi pun bisa jarak jauh. Kegiatan belajar bisa dilakukan di malam hari. Belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik. Kegiatan pentas seni bisa dilakukan saat malam hari. Menimba air juga bisa dengan pompa air listrik. Yang kedua, yaitu bola lampu. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar, lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat, tanggal 11 Februari 1847. Beliau tidak pernah menyelesaikan sekolahnya karena tidak mampu sesuai dengan teman sebayanya. Menurut rasa ingin tahunya dan tekad kuat, akhirnya bisa menciptakan bola lampu pada tanggal 21 Oktober 1879, menyala selama 40 jam. Manfaat bola lampu ini untuk kegiatan sehari-hari. Yang pertama, lampu penerangan rumah dan kendaraan. Sebagai penghangat alat penetas telur. Sebagai lampu pengatur lalu lintas. Sebagai tanda bahaya, bisa menjadi penghias. Selanjutnya, yang ketiga adalah roda. Roda ditemukan oleh 2 orang. Saat tahun 3000 sebelum Masehi, roda sudah ditemukan pada zaman Mesopotamia. Seiring berkembangnya zaman, saat tahun 1839, Charles Goodyear adalah yang menemukan ban karet. Kemudian, yang kedua yaitu Thomson dan Dunlop saat tahun 1845 menciptakan ban berisi udara. Kalian pasti pernah tahu ban yang bermerek Goodyear sama Dunlop. Itu adalah nama-nama mereka yang dipakai untuk mengenang jasa mereka karena menciptakan roda, menemukan roda. Manfaatnya, pendistribusian barang-barang bisa lebih cepat dan mudah. Sekarang yang keempat adalah televisi. John Legge Baird lahir di Helensburgh, Skotlandia, tanggal 13 Agustus 1888. Penemu dari televisi mekanik. Baird diberhentikan dari kuliah dan ditolak karena alasan kesehatannya. Kemudian,
Dia mendemonstrasikan televisi saat tahun 1925. Dampak televisi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan ada pengaruh positif dan negatifnya. Yang pertama, pengaruh positifnya yaitu bisa memperluas wawasan. Yang kedua, memperkaya pengalaman hidup. Yang ketiga, menunjang pelajaran sekolah. Yang keempat, membantu proses belajar. Sedangkan sisi negatifnya menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar, mengurangi kemampuan berpikir kritis. Muncul efek negatif di kalangan pelajar. Sekarang kita lihat dampak di bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh positifnya sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan pendidikan. Wawasan memperluas wawasan dan menambah wawasan. Pengaruh negatifnya menghambat belajar, proaktivitas, dan aktivitas belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yaitu lampu lalu lintas. Gareth Augustus Morgan adalah penemu rangkaian lampu otomatis mengatur lalu lintas saat tahun 1923. Beliau adalah warga Amerika berkulit hitam, peduli keselamatan orang lain. Ia menciptakan lampu lalu lintas karena sering terjadi kecelakaan. Selanjutnya, komputer. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika, penggagas utama dalam penemuan komputer. Lahir pada 26 Desember 1791 di London, Inggris. Ia mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel sering terjadi kesalahan. Mesin matematisnya menjadi salah satu gagasan kemudian digunakan pada komputer modern. Manfaat komputer ini: 1. Untuk mengolah data. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Ketiga, berkomunikasi. Keempat, berkirim informasi. Dan yang terakhir, mencetak dokumen penting. Dampak komputer di bidang pendidikan: adanya sistem pendidikan via daring, bisa melakukan pembelajaran dengan video call. Informasi tentang dunia pendidikan mudah didapat melalui browsing. Hasil ujian lebih cepat adanya sistem komputer. Di bidang edtech, memudahkan perhitungan yang rumit. Mengumpulkan data juga mudah, analisis data, serta kerjasama antar ilmuwan. Memungkinkan simulasi dan prediksi. Selanjutnya yaitu gelang karet. Ditemukan oleh Stephen Perry, berkebangsaan Inggris. Karet gelang dipatenkan Perry. Berbeda dengan karet gelang sekarang. Zaman sekarang mengalami vulkanisasi, sehingga karet lebih elastis, tahan lama, dan pastinya lebih bermanfaat. Selanjutnya, radio. Google Marconi berjasa dalam berkembangan penyiaran radio. Penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1974. Tahun 1895 memulai penelitian menemukan telegraf tanpa kabel. Tahun 1897 mempresentasikannya. Alat komunikasi menggunakan sinyal tanpa kabel mampu menjangkau jarak 19,3 km. Dampak radio dalam bidang ekonomi sebagai sarana iklan maupun promosi produk, sarana informasi harga barang, produk terbaru, sarana mencari mata pencaharian, contohnya sebagai penyiar radio. Yang terakhir, pesawat. Merupakan warga Indonesia sendiri, negara kita, yaitu Profesor Dr. Inggris Dr.SC Baharudin Yusuf Habibie, dikenal sebagai B.J. Habibie, tutup usia saat umur 83 tahun. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1930. Pernah menjadi presiden ketiga selama 1,5
11,4 tahun. Kemudian, berikut beragam hasil produksi. 1. Makanan. 2. Perangkat elektronik. Yang ketiga, pakaian. 4. Obat-obatan. Selanjutnya, bahan bangunan dan kendaraan. Bagaimana kita memproduksi barang-barang ini jika ada transportasi dan tanpa transportasi? Maka efeknya adalah di kehidupan masyarakat, distribusi barang kebutuhan lebih merata jika ada transportasinya. Harga barang tetap stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung pembangunan, mendukung pemerataan kesehatan. Selanjutnya, jika tanpa transportasi, distribusi barang tidak merata, harga barang mahal, ekonomi masyarakat tidak stabil, penghambat pembangunan, dan kesehatan tidak merata. Sekian video kali ini, semoga kalian dapat memahami. Untuk lebih memahami lagi, bisa mempelajari PDF yang telah dikirimkan oleh sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.